Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelas 12 mesin D. Ingin mempresentasikan tugas CNC job 4 dengan menggunakan aplikasi CNC Simulator. Pada job 4 ini material utamanya berdiameter 50 mm sedangkan panjangnya 75 mm. Nah, pada job 4 ini akan dibikin 4 tingkat dengan ukuran yang berbeda-beda. Ukuran terkecil berdiameter 20 mm, kemudian ukuran kedua adalah 30 mm dan ukuran ketiga adalah 40 mm. Kemudian ukuran keempat adalah 50 mm. Untuk panjang utama 75 mm, panjang kedua adalah 60 mm dan panjang ketiga 35 mm dan panjang pertama 15 mm. Untuk job kali ini kita menggunakan 4 program. Program yang pertama adalah roughing, kemudian program yang kedua adalah finishing, kemudian program ketiga penguliran, yang terakhir adalah pengeboran. Untuk program finishing, untuk program roughing kita menggunakan T1 M03 dengan kecepatan 500 yang berdiameter 55. Kemudian pada program roughing ini kita akan membuat bubut bertingkat dengan diameter yang berbeda-beda. Untuk tingkat pertama akan menjadi diameter 50,1, kemudian untuk tingkat kedua menjadi 40,1, kemudian untuk tingkat ketiga berdiameter 30,1. Program terakhir, tingkat terakhir dengan ukuran diameter 20,1 mm. Nah, setelah kita menyelesaikan program roughing ini, kita memasuki tahap kedua, yaitu program finishing. Nah, program finishing ini menggunakan T2 untuk penggantian pahat M03 dan kecepatannya 1000 dan diameter 55 untuk diameter yang terbesar. Program finishing ini digunakan untuk membentuk dari hasil pembubutan bertingkat sebelumnya atau program roughing sebelumnya untuk menjadikan bentuk benda kerja. Nah, setelah finishing ini selesai, kita langsung masuk penguliran pada benda kerja ukuran yang paling terkecil, yaitu 20,1 mm yang kita akan ulir. Penguliran ini menggunakan T3 untuk penggantian pahat ulir dengan kecepatan 1000. Program ulir ini menggunakan G32 untuk melakukan penguliran. Penguliran ini memakan beberapa proses, yaitu dengan 3 proses. Yang pertama dari diameter 18,6, kemudian memakan ke angka 18 mili, kemudian memakan lagi berdiameter 17,6, kemudian memakan lagi berdiameter 17,55. Nah, setelah program penguliran ini telah selesai, kita lanjut ke program pengeboran, yaitu program yang terakhir. Pengeboran ini menggunakan 3 ukuran mata bor.
Yang pertama ukuran 8, kemudian 10 dan 12. Untuk pengeboran ini yang pertama kita menggunakan T4 M03 dengan kecepatan 500. Diameter pertama dalam pengeboran adalah berdiameter 55. Berdiameter 55 dengan panjang 50 cm, 50 mm. Nah, untuk program pengeboran ini adalah program yang terakhir. Pada program pengeboran ini kita melewati 3 tahap dengan menggunakan mata bor. Yang pertama adalah berdiameter 8, kemudian mata bor 10, yang terakhir paling besar diameter 12. Pada tahapan yang pertama kita menggunakan T4 untuk penggantian mata pahat dari pahat ulir menjadi mata bor. Kita menggunakan kecepatan S500. Untuk pengeboran ini kita menggunakan G74 sebagai program pengeboran. Pengeboran yang pertama berdiameter 55 mili dengan kedalaman 50 mili. Kemudian pengeboran kedua menggunakan T5 untuk penggantian pahat bor mata bor yang kedua, yaitu ukuran 10 dengan kedalaman 35 mm. Kemudian yang ketiga T6 ini untuk mengganti mata bor yang terakhir, ukuran terbesar, yaitu 12. Pada mata bor ini kita mengebor sepanjang 25 mili. Nah, ini adalah program yang saya akan gunakan dalam job. Kita akan lanjut ke aplikasi CNC-nya. Nah, pada job 4 ini memiliki 4 tahapan, yaitu roughing, finishing, penguliran, dan bor. Nah, pada 4 tahap ini memiliki programnya masing-masing. Untuk mengetahui programnya masing-masing, kita lanjut ke aplikasi CNC-nya. Nah, untuk menulis program pada aplikasi CNC simulator ini, kita klik bagian kanan bawah tombol berwarna hijau. Nah, setelah kita sudah diklik dan muncul menu seperti ini, kemudian kita klik tombol bawah sebelah kanan. Kita klik, kemudian keluar menu seperti ini, kita masukkan kode yang telah kita buat. Nah, berhubung kodenya lumayan banyak, untuk mempersingkat waktu kita skip ke program yang telah ada. Nah, ini adalah tampilan di aplikasi CNC simulator ketika program sudah ditulis. Untuk kolom pertama kita gunakan untuk roughing, dan kolom kedua kita gunakan untuk finishing, kolom ketiga kita gunakan untuk program ngulir. Nah, dan program keempat, kolom keempat saya gunakan untuk proses pengeboran. Nah, setelah semua program ini telah ditulis, maka selanjutnya kita menentukan ukuran bahan yang akan digunakan. Untuk menentukan ukuran bahan yang akan digunakan, kita pencet tombol yang berbentuk cak seperti ini. Kita
klik, kemudian kita pencet tambah untuk menambahkan dan nah di kolom paling atas ini berfungsi sebagai penambah panjang benda kerja yang akan dibuat. Kemudian kolom kedua untuk diameter benda, dan kolom yang ketiga digunakan sebagai bahan yang dicekam. Nah, di job 4 ini saya menggunakan panjang 120 mili, berdiameter 55, dan sebagai bahan yang dicekam saya menggunakan 25 mili. Nah, kemudian setelah panjang benda kerja sudah ditentukan, proses selanjutnya adalah memilih pahat yang akan digunakan. Nah, pada proses ini kita menggunakan 6 pahat. Pahat yang pertama kita menggunakan pahat nomor 5 untuk proses rawhing, dan pahat nomor 26 untuk proses finishing. Nah, kemudian pahat 105 untuk penguliran. Nah, dan mata bor ukuran diameter 8, diameter 10, dan diameter 12. Setelah pahat sudah ditentukan, kemudian kita lanjut ke menu program yang tadi. Nah, setelah sudah sampai di proses program ini, untuk memulai proses pengerjaan, maka kita tekan tombol play pada bagian atas ini yang berwarna biru. Nah, ini kita sedang menjalankan proses yang pertama, yaitu proses rawhing atau pembubutan bertingkat. Setelah proses rawhing ini selesai, kita langsung pindah ke tahap yang kedua, yaitu tahap finishing. Untuk pindah ke tahap yang kedua, kita pencet kolom yang kedua yang bertulisan 0002. Nah, setelah kita pencet, kemudian kita langsung play seperti program rawhing yang pertama. Nah, otomatis pahat yang digunakan akan berubah dengan sendirinya. Nah, ini adalah hasil proses dari program finishing atau
benda yang sudah jadi. Setelah tahap ini telah selesai, kita akan melanjutkan ke tahap penguliran dan pengeboran. Untuk melakukan kedua tahap tersebut, kita lakukan cara yang sama dengan program roughing dan finishing. Kita pencet kolom nomor 3, kemudian kita pencet tombol play lagi, dan otomatis pahat akan berubah ke pahat ngulir. Nah, ini adalah hasil setelah proses penguliran telah selesai. Setelah penguliran selesai, maka kita lanjutkan ke tahap keempat, yaitu pengeboran. Nah, pada proses pengeboran ini kita juga sama seperti pada program roughing dan finishing tadi. Pertama kita pencet kolom nomor 4, kemudian kita pencet tombol play lagi. Nah, untuk pengeboran ini saya menggunakan 3 mata bor yang berbeda ukuran, yaitu berdiameter 8, 10, dan 12. Nah, pada mata bor berukuran berdiameter 8 akan mengebor lebih dalam dibandingkan ukuran bor yang lainnya untuk menghasilkan bor bertingkat. Nah, pada proses pengeboran ini program sudah disetting untuk mengganti mata bor secara otomatis. Nah, ini adalah hasil setelah proses bor telah selesai. Nah, untuk mengecek hasil yang telah dibuat pada aplikasi CNC Simulator ini, maka kita pencet tombol yang berlogo jangka sorong pada kanan pojok bawah. Nah, ini adalah hasil dari program finishing, roughing. Nah, ini adalah hasil program yang telah saya buat pada job 4 ini, yaitu roughing, finishing, ulir, dan pengeboran. Untuk ulir, nah, kenapa tadi menggunakan 3 mata bor, yaitu berfungsi untuk pengeboran bertingkat. Mata bor ukuran 8 berdiameter 8 akan mengebor lebih panjang dibandingkan ukuran 10 dan 12.
Nah, dan ini dia hasil dari 4 program tersebut, dari program drawing, finishing, pengeboran, dan ulir. Dan ini adalah hasil dari job 4. Nah, sampai sini saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.